Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Oke, kita punya sumber menarik nih dari buku Give and Take. Intinya, ada 3 gaya interaksi utama ya di kerjaan atau hidup. Betul. Ada si pemberi, giver, yang fokusnya ngasih. Terus si pengambil, taker, yang mikirnya apa yang bisa didapat. Sama satu lagi, Nah, si pencocok atau matcher, ini yang mainnya timbal balik gitu. Kalau kamu baik, aku baik. oke. Dan misi kita kali ini mau ngupas soal ini kan, terutama si pemberi ini ya, kok kayaknya unik gitu. Iya, unik banget. Sumber ini nunjukin ada semacam paradoks gitu. Si pemberi ini kan sering dianggap terlalu baik ya. Iya. Gampang dimanfaatin gitu mungkin. Bisa jadi, awalnya mereka mungkin kelihatan agak lambat, kayak contohnya mahasiswa kedokteran, nilainya mungkin biasa aja di tahun pertama, atau penjual pendapatannya rendah di awal. Tapi, nah ini dia, jangka panjangnya, mereka justru bisa, melesat paling depan, gitu. Wah, gimana ceritanya tuh? Kok bisa gitu ya? Padahal awalnya kayaknya kurang menjanjikan. Nah, mari kita bedah nih. Jadi kalau lihat jangka panjang, kata sumber ini, pemberi itu sering banget ada di puncak sukses loh. Oh ya, contohnya? Ada tuh studi mahasiswa kedokteran di Belgia, awalnya biasa aja, tahun-tahun berikutnya nilainya malah ngalahin yang lain. Wow. Atau ada penjual kacamata, Kildare Escoto, skor pemberinya paling tinggi. Tapi pendapatannya juga paling tinggi. Kenapa? Karena dia tulus banget bantu pelanggan. Oke, itu sisi suksesnya. Tapi tadi dibilang ada paradoks kan? Berarti ada sisi lainnya dong? Nah, betul. Sisi lainnya, mereka juga yang paling rentan jatuh. Bisa burnout, capek mental, atau ya itu tadi, jadi keset dimansaatin abis-abisan. Iya. Kayak cerita Peter Audet itu ya, yang ditipu temennya sendiri. Persis. Kuncinya, kata sumber ini, bukan di bakat atau apa, tapi strategi yang dipakai si pemberi ini. Strategi ya? Dan ini menarik, dunia kerja sekarang kan makin kolaboratif ya, saling nyambung. Nah, gaya pemberi ini jadi makin dihargai. Sejalan juga sama studi Shalom Schwartz, katanya nilai memberi itu universal, dihargai di mana-mana. Oke. Jadi kuncinya di strategi. Apa aja tuh strateginya biar pemberi bisa sukses tapi nggak jadi korban? Pertama, soal networking. Tapi bukan networking biasa ya, mereka bangun hubungan itu tulus banget. Terus? Kuncinya nih, mereka pinter banget ngaktifin lagi dormant ties. Itu loh, koneksi lama yang udah nggak kontak-kontakan. Oh, temen lama gitu ya, yang udah jarang ketemu. Iya, ternyata itu sumber emas. Kombinasi antara kepercayaan yang udah ada sama info baru. Kayak Adam Rifkin itu, dapat peluang gede dari koneksi lama. Menarik. Oke, networking udah. Terus apa lagi? Kedua, kolaborasi. Mereka pakai prinsip expedition behavior. Kayak tim ekspedisi gitu loh. Fokusnya keberhasilan tim, bukan ego. Maksudnya gimana tuh, expedition behavior? Ya kayak di tim pendaki gunung atau misi NASA. Yang penting misi sukses bareng-bareng. Ini bantu mereka ngatasin responsibility bias. Itu yang ngerasa kontribusi kita paling gede itu bukan sih? Nah, itu dia. Pemberi malah fokus ke kontribusi orang lain. Mereka juga jago nutup perspektif gap. Lebih gampang empati sama kondisi orang lain. Kayak George Meyer di The Simpsons itu. Wah, keren ya. Fokus ke orang lain terus nih kayaknya. Lanjut, strategi ketiga. Ketiga, soal evaluating talent, ngenalin potensi. Pemberi ini jago ngelihat potensi terpendam, bloomers di orang lain. Bahkan sebelum ada bukti nyata. Jadi kayak punya feeling gitu ya? Bisa dibilang gitu. Mereka lebih lihat motivasi, etos kerja, bukan cuma skill awal. Kayak Profesor C.J. Skander itu. Dia bisa lihat potensi mahasiswa yang awalnya diraguin. Dan ini beda sama pengambil ya? Beda banget. Pemberi juga lebih bisa hindarin escalation of commitment. Nggak terjebak di keputusan jelek cuma karena gengsi. Ingat kasus Tu Inman yang milih pemain malah kelewat Michael Jordan. Itu contoh pengambil yang kejebak ego. Iya, ingat. Oke, terakhir nih. Soal mempengaruhi atau influencing. Gimana caranya pemberi? Ini unik juga. Mereka seringnya pakai powerless communication. Komunikasi yang nunjukin kerentanan. Lemah dong berarti? Bukan lemah, tapi gayanya itu banyak nanya, ngomongnya tentatif, minta saran, tujuannya bangun prestis, rasa hormat, bukan dominasi. Oh, gitu caranya. Dan itu efektif. Efektif banget. Contohnya pengacara gagap Dave Walton, menang kasus gede. Atau Annie, negosiasi fasilitas kerja cuma dengan nanya baik-baik dan minta saran. Oke, strateginya keren-keren.
Tapi kan tadi ada risiko burnout sama dimanfaatin. Gimana tuh ngatasinnya? Nah, buat burnout, kuncinya bukan berhenti memberi. Tapi, penting banget buat bisa lihat dampak positif dari pemberian kita. Jadi harus kelihatan hasilnya gitu ya? Iya, lelahnya itu sering muncul bukan karena kebanyakan ngasih, tapi karena ngerasa sia-sia. Contohnya penggalang dana ketemu penerima beasiswa, itu langsung semangat lagi. Makanya penting konsep otherish giving. Otherish giving? Apa tuh? Memberi, tapi tetap mikirin kepentingan diri sendiri juga. Seimbang gitu. Bukan selfless giving yang ngorbanin diri total. Terus cara ngasihnya juga ngaruh. Mending dikumpulin waktunya, chunking, daripada nyicil dikit-dikit, sprinkling. Oke, otherish giving. Catat. Terus biar nggak jadi keset? Nah, ini perlu diasah nih. Sincerity screening. Kemampuan buat bedain mana yang tulus, mana taker yang cuma modus. Susah nggak tuh bedainnya? Perlu latihan, hehe. Bisa pakai strategi generous tit for tat. Mulai selalu baik. Kalau diserang, ya bales secukupnya buat jaga diri. Tapi habis itu mau maafin lagi. Menarik. Ada lagi? Pas negosiasi, ini unik. Pemberi sering lebih berhasil kalau negosiasi buat orang lain, bukan buat diri sendiri. Studi MBA sama kisah Samer nunjukin itu. Pakai relational accounts juga bantu. Jelasin permintaan sambil nunjukin peduli ke orang lain gitu ya? Betul. Jadi citra pemberinya tetap kejaga. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, jadi pemberi itu bukan berarti harus naif atau lembek. Justru bisa jadi jalan sukses jangka panjang, tapi kudu pinter. Iya, kuncinya di otherish giving tadi. Memberi secara strategis, jaga energi, tapi tetap tulus mau bantu orang lain. Dan ini penting banget kan buat Anda semua yang dengerin. Wawasan ini nunjukin kalau memberi secara strategis itu bisa ningkatin banyak hal loh. Jaringan, kolaborasi, kemampuan nilai orang, bahkan pengaruh Anda. Sambil, ya itu tadi, melindungi diri dari capek dan dimanfaatin orang. Nah, sebagai penutup, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda ya. Coba deh pikirin satu area kecil aja. Di kerjaan atau interaksi Anda minggu ini, di mana Anda bisa coba terapin prinsip otherish giving ini. Mungkin bantu advokasi ide teman, atau pas lagi bingung coba minta saran dengan tulus gitu. Atau sekedar apresiasi kontribusi orang lain yang kadang kelewat. Gimana kira-kira tindakan kecil kayak gitu bisa ngubah dinamika interaksi Anda? Dan mungkin juga ya ngaruh ke energi dan kepuasan Anda sendiri. Coba direnungkan ya.